Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Jauser Rosyad dengan NIM 200512144030 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses HRN atau Highest Ratio Next. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui penjadwalan. Pengertian penjadwalan. Apa sih penjadwalan itu? Penjadwalan merupakan konsep utama dalam multitasking, sistem operasi multiprosesor, dan sistem operasi real-time. Penjadwalan adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, di mana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Hal ini diatur oleh software, scheduler, dan dispatcher. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria pengukuran penjadwalan. Yang pertama ada adil. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu memproses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan memproses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi atau utilitasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah pemroses tidak mengatur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan sistem operasi. Yang ketiga ada waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Yang pertama ada sistem interaktif. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di terminal. Waktu tanggap ini disebut dengan terminal response time. Yang kedua ada sistem waktu nyata. Pada waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimasukkan dieksekusi, disebut dengan event response. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, ada waktu penyelesaian. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem. Diekspresikan sebagai jumlah waktu dieksekusi dalam menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Di sini saya akan menjelaskan tentang HRN, ya. Highest Ratio Next. Penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-preemptif. Yang kedua adalah penjadwalan berorientasi dinamis. Penjadwalan ini juga mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya saat waktu layanan tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Terdapat sekumpulan proses A, B, C, D yang memiliki saat tiba berturut-turut, yaitu 9.00, 9.05, 9.15, dan 19.20, dan 9.20.
dengan lama proses berturut-turut adalah 20 second, 15 second, 5 second, dan 25 second. Tentukanlah kapan saat mulai, saat rampung, saat lama tanggap, dan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori penjadwalan Huygens Ratio Next. Ini adalah tabel jawabannya. Kita lanjut untuk penyelesaiannya ya. Penyesuaian kasus ini dengan menggunakan tabel rasio penalti atau satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya, yaitu 9.00. Setelah proses A selesai, proses B, C, dan D telah tiba, maka perlu kita hitung rasio penalti untuk proses B, C, dan D. Proses A tidak memiliki rasio penalti atau RP sama dengan 0 karena pada saat tiba proses A langsung dikerjakan oleh prosesor. Rasio penalti untuk proses B, C, dan D adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Misalkan proses C, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.15, dihasilkan 5 second. Dan proses B, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.05, dihasilkan 15 second. Rasio penalti dihitung dengan cara S plus T per T, di mana S adalah lama tunggu atau antri, dan T adalah lama proses. Sehingga dari ketiga proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga proses C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya sudah berbeda. Mengacu pada saat selesai atau rampung proses C yaitu 9.30, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Ini tabel baru untuk rasio penalti proses B dan D. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Proses B waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.05 yang dihasilkan 25 second, dan proses D waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.20 dihasilkan 10 second. Dari kedua proses B yang memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,7, sehingga proses B dikerjakan setelah C. Proses B dikerjakan 9.30 sampai 9.45, tinggal proses D yang belum diproses. Maka proses D bisa langsung masuk ke prosesor yaitu pukul 9.45 sampai 10.05. Sekian penjelasan HRN dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat sekumpulan proses A, B, C, D yang memiliki saat tiba berturut-turut yaitu 9.00, 9.05, 9.15, dan 19.20 dan 9.20 dengan lama proses berturut-turut adalah 20 second, 15 second, 5 second, dan 25 second. Tentukanlah kapan saat mulai, saat rampung, saat lama tanggap, dan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori penjadwalan Huygens Ratio Next. Ini adalah tabel jawabannya. Kita lanjut untuk penyelesaiannya ya. Penyesuaian kasus ini dengan menggunakan tabel rasio penalti atau satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya, yaitu 9.00. Setelah proses A selesai, proses B, C, dan D telah tiba, maka perlu kita hitung rasio penalti untuk proses B, C, dan D. Proses A tidak memiliki rasio penalti atau RP sama dengan 0 karena pada saat tiba proses A langsung dikerjakan oleh prosesor. Rasio penalti untuk proses B, C, dan D adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Misalkan proses C, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.15, dihasilkan 5 second. Dan proses B, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.05, dihasilkan 15 second. Rasio penalti dihitung dengan cara S plus T per T,
di mana S adalah lama tunggu atau antri, dan T adalah lama proses. Sehingga dari ketiga proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga proses C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya sudah berbeda. Mengacu pada saat selesai atau rampung proses C yaitu 9.30, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Ini tabel baru untuk rasio penalti proses B dan D. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Proses B waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.05 yang dihasilkan 25 second, dan proses D waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.20 dihasilkan 10 second. Dari kedua proses B yang memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,7, sehingga proses B dikerjakan setelah C. Proses B dikerjakan 9.30 sampai 9.45, tinggal proses D yang belum diproses. Maka proses D bisa langsung masuk ke prosesor yaitu pukul 9.45 sampai 10.05. Sekian penjelasan HRN dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat sekumpulan proses A, B, C, D yang memiliki saat tiba berturut-turut, yaitu 9.00, 9.05, 9.15, dan 19.20, dan 9.20. Dengan lama proses berturut-turut adalah 20 second, 15 second, 5 second, dan 25 second. Tentukanlah kapan saat mulai, saat rampung, saat lama tanggap, dan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori penjadwalan Huygens Ratio Next. Ini adalah tabel jawabannya. Kita lanjut untuk penyelesaiannya. Penyesuaian kasus ini dengan menggunakan tabel rasio penalti atau satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya, yaitu 9.00. Setelah proses A selesai, proses B, C, dan D telah tiba, maka perlu kita hitung rasio penalti untuk proses B, C, dan D. Proses A tidak memiliki rasio penalti atau RP sama dengan 0 karena pada saat tiba proses A langsung dikerjakan oleh prosesor. Rasio penalti untuk proses B, C, dan D adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Misalkan proses C, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.15 dihasilkan 5 second. Dan proses B, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.05 dihasilkan 15 second. Rasio penalti dihitung dengan cara S plus T per T, di mana S adalah lama tunggu atau antri, dan T adalah lama proses. Sehingga dari ketiga proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga proses C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya sudah berbeda. Mengacu pada saat selesai atau rampung proses C yaitu 9.30, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Ini tabel baru untuk rasio penalti proses B dan D. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Proses B waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.05 yang dihasilkan 25 second, dan proses D waktu sia-sianya adalah 9.30 dikurangi 9.20 dihasilkan 10 second. Dari kedua proses B yang memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 2,7, sehingga proses B dikerjakan setelah C. Proses B dikerjakan 9.30 sampai 9.45, tinggal proses D yang belum diproses. Maka proses D bisa langsung masuk ke prosesor yaitu pukul 9.45 sampai 10.05. Sekian penjelasan HRN dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.